Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mari kita mengadakan percobaan tentang arus dan tegangan listrik. Di sini kita sudah siapkan alat dan bahan. Di antaranya ini alat dan bahannya, yaitu satu besi, yang kedua tembaga, ketiga stainless, keempat kayu, kelima karet, keenam granit yaitu pensil, 7 kertas, 8 plastik, 9 air keran, 10 air garam. Nah, mari kita coba satu persatu. Yang pertama yaitu besi, ya. Saya coba besi, ya. Sambungkan besi dengan kabel. Nah, kita lihat, ya. Nah, kita lihat menyala, ya. Di sini kita memakai 3 baterai, ya. Jadi kita hubungkan dengan besi, maka lampunya menyala. Oke, yang kedua yaitu tembaga. Nah, kita coba, ya. Hubungkan tembaga. Nah, kita lihat hasilnya, ya, lampunya menyala. Oke, kita coba sendok, ya. Sendok ini terbuat dari stainless, ya. Ya, ternyata menyala, ya. Menyala. Kita buktikan dengan stainless, lampunya menyala. Sekarang kita menggunakan kayu, ya. Nah, dengan kayu lampunya tidak menyala, ya, tidak ada arus listrik. Oke. Sekarang dengan karet, ya. Kita coba dengan karet, lampu tidak menyala, ya. Nah, dua-duanya mati. Terus kita coba dengan granit, ya. Kita coba dengan granit, ya. Granit tidak menyala, ya. Kita coba dengan kertas, ya. Dengan kertas tetap tidak menyala. Nah, dengan plastik, ya. Nah, ini terbuat dari plastik, ya. Lampunya tidak menyala. Nah, kita coba dengan air keran. Apakah lampunya akan menyala? Nah, kita celupkan. Nah, lampunya tidak menyala, ya. Tuh. Lampu tidak menyala. Oke. Sekarang kita coba dengan air garam, ya, dengan air garam.
Dengan air garam, lampu menyala sedikit ya. Lampu menyala sedikit. Hanya sedikit menyalanya ya. Oke. Nah, itulah percobaan yang telah kita lakukan ya. Nah, tadi kawat besi ya. Kawat besi menyala ya. Kita checklist. Menyala ya. Kawat tembaga menyala. Sendok makan sini saya ganti dengan stainless ya, menyala. Kayu tidak menyala. Kayu tidak menyala. Karet tidak menyala. Kertas tidak menyala. Tas plastik tidak menyala. Air keran tidak menyala. Air garam menyala sedikit nih. Menyala. Nah, jadi yang termasuk konduktor, mana konduktor dan mana yang tidak, yaitu konduktor adalah perantara arus listrik yang baik, yaitu diantaranya kawat besi termasuk konduktor yang baik, kawat tembaga konduktor yang baik, sendok stainless ya, kayu tidak baik ya, jadi bukan konduktor ya. Karet penghapus bukan konduktor. Grafit atau mata pensil bukan konduktor. Kertas bukan konduktor. Tas plastik bukan konduktor. Air keran bukan konduktor. Air garam mengandung konduktor ya, walaupun sedikit. Nah, itulah percobaan arus dan tegangan listrik ya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan praktek arus dan tegangan listrik. Sekarang kita akan mencoba dengan rangkaian paralel ya. Di sini rangkaian paralelnya kita menggunakan satu baterai. Nah, satu baterai ini saya coba menghubungkan kabelnya dalam satu pusat, yaitu di titik positif ya. Jadi titik negatifnya tidak disambungkan ya. Kita coba. Nah, di sini kita menggunakan dua lampu ya. Nah, kita coba sambungkan ya. Nah, di sini tidak menyala sama sekali lampunya ya. Lampunya tidak menyala sama sekali ya. Oke. Kenapa tidak menyala? Karena di sini hanya disambungkan dalam satu titik ya, yaitu titik positif ya. Jadi tidak disambungkan dengan titik negatifnya ya. Jadi lampunya tidak menyala karena tidak ada aliran listrik ya. Tidak ada aliran listrik. Oke. Nah, setelah kita melakukan rangkaian paralel dengan menggunakan satu baterai dengan sambungan kabel tadi satu titik, yaitu
positif saja, tidak menyambungkan kepada titik negatif, maka lampu tidak menyala karena tidak ada aliran dari titik negatif. Sekarang kita akan melakukan rangkaian paralel dengan melakukan rangkaian paralel ya, yaitu dengan menggunakan satu baterai, di mana satu kabel menyambung kepada titik positif dan yang satu lagi menyambung kepada titik yang negatif ya. Coba kita tempelkan ya. Maka lampu akan menyala tapi tidak begitu terang karena kita menggunakan satu baterai ya. Yang satu terang, yang satu agak redup ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan dua baterai ya. Kita coba menggunakan dua baterai. Oke, kita lihat ya. Di sini menyala ya, yang satu agak terang ya, satu sedikit ya, sedikit terang ya. Oke, satu terang, yang satu sedikit terang ya. Sekarang kita coba menggunakan 3 baterai ya. Kita coba menggunakan 3 baterai. Oke. Oke. Nah, kita menggunakan 3 baterai. Kita lihat hasilnya ya. Maka lampu menyala lebih terang ya. Nah, lampu yang pertama sangat terang ya. Lampu sangat terang. Nah, ini lebih terang. Nah, sekarang kita menggunakan 3 baterai ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ketika kita menggunakan baterai, maka lampu menyala lebih terang ya. Nah, jadi dua-duanya lebih terang. Oke, itulah percobaan rangkaian paralel ya. Mengapa pada percobaan langkah B dan C menyala ya? B dan C menyala, sedangkan yang pertama, yang A tidak menyala karena yang pertama tadi
itu hanya menyambungkan arus listrik kepada titik positif saja, ya. Jadi tidak ada aliran listrik dari titik negatif. Dari hasil pengamatan, ya, jelas pengertian arus listrik adalah arus yang dihasilkan, ya, dari sumber listrik, yaitu di sini baterai, ya, melalui elemen-elemen, ya, seperti tadi elemen konduktor dan elemen non konduktor, ya. Tegangan yang dihasilkan dari rangkaian listrik tadi tergantung kepada kekuatan sumber listrik dan elemen-elemen yang mengandung banyak konduktornya, ya. Jika konduktornya sedikit seperti tadi air garam, maka konduktornya sedikit, maka tegangan yang dihasilkan, ya, kepada lampu akan sedikit pula, ya. Nah, sekarang rangkaian paralel. Rangkaian paralel, ya, dengan menggunakan baterai satu, maka tegangan listriknya akan berkurang, ya. Jadi tegangan listrik yang dialirkan dari baterai, ya, kepada lampu itu sedikit. Nah, kita tambah 2 baterai, maka tegangan listrik sedikit bertambah, ya. Kita tambah 3 baterai, maka nyala lampu akan semakin terang, ya. Mengapa pada percobaan 1 baterai disusun secara seri, ya? Baterai disusun secara seri, ya, seri, yaitu baterai di mana baterai ini sebagai pusat, ya, pusat sumber listrik, ya, yang mengalirkan arus listrik, ya, kepada lampu, ya, secara seri, ya, ya. Jadi dari lampu pertama kepada lampu kedua dialirkan, ya, sampai lampu ketiga atau lampu berikutnya itu secara seri, ya, dialirkan. Jika lampu pertama mati, maka semuanya akan mati, ya. Jika lampu pertama hidup, maka semuanya akan hidup. Itu yang terjadi pada rangkaian seri. Tentukanlah mana yang lebih tahan lama dengan menggunakan 3 buah baterai yang disusun secara seri atau paralel, ya. Nah, jika kita bandingkan, ya, mana yang lebih terang antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel, ya. Nah, yang lebih terang adalah sini adalah rangkaian seri, ya, rangkaian seri, ya. Karena di dalam rangkaian seri ini, ya, sama-sama membagikan arus listrik dengan tegangan yang sama, ya. Sedangkan di dalam paralel, ya, di sini tegangan listrik, ya, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama lampu lebih terang, ya. Nah, lebih terang karena sini arus listriknya langsung, ya, arus listriknya langsung. Sedangkan lampu yang kedua agak kurang terang, ya, dibanding lampu yang pertama, ya. Terus jika lampu pertama dimatikan, maka lampu kedua tidak terpengaruh, dia tetap hidup.
ya, dia tetap hidup. Jadi kesimpulannya arus listrik akan mengalir ya tergantung pada elemen yang digunakannya ya. Jika elemennya mengandung konduktor, maka lampu akan menyala. Jika elemennya tidak mengandung konduktor atau non-konduktor, maka lampu tidak akan menyala. Nah, di dalam rangkaian listrik ya, di sini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di dalam rangkaian seri, jika lampu yang pertama dimatikan, maka lampu yang lainnya akan mati. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel. Jika lampu yang pertama dimatikan dan maka lampu yang keduanya atau lampu yang lainnya tidak akan mati ya. Karena di sini arus listrik akan tetap terbagi kepada lampu lain ya, Nah, di sini arus listriknya mengalir ke sini ya. Ini akan hidup jika dihidupkan ya. Dan jika dimatikan ya, sini akan mati. Nah, tapi lampu yang kedua tetap hidup ya, karena di sini masih ada arus listrik yang mengalir. Nah, seperti ini. Jadi ada arus listrik yang mengalir dari sumber listrik ya kepada lampu. Nah, masih ada arus listrik. Oke. Itu kesimpulan dari percobaan arus dan tegangan listrik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.